Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Desta Saiful Umam, mahasiswa setia khas Al-Jilani Cirebon, ingin menjelaskan tentang KS-PPS BMT sebagai tugas dari mata kuliah Manajemen KJKS, KS-PPS, dan Retail dengan dosen pengampu Bapak Yadi Hendrawan STME. Yang pertama yakni definisi KS-PPS BMT. KS-PPS BMT merupakan singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal wa Tamwil. KS-PPS BMT adalah lembaga keuangan syariah non-bank, awas ya, non-bank, yang beroperasi dalam bentuk koperasi dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yakni tujuan KS-PPS BMT. Tujuan KS-PPS BMT tidak hanya berorientasi pada keuntungan, akan tetapi pada pemberdayaan ekonomi umat. Adapun tugas KS-PPS BMT antara yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Yang kedua, memperkuat ekonomi umat, mendorong praktek ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam dan keadilan, tolong-menolong, dan khususnya larangan riba. Baik, selanjutnya yang ketiga, itu dasar hukum KS-PPS BMT. KS-PPS BMT beroperasi berdasarkan landasan hukum yang jelas, baik secara nasional maupun syariah. Antara lain yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang kedua yakni Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/MKUKM per 12/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Yang ketiga yakni Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2019 mengatur izin usaha KS-PPS. Yang keempat yakni Fatwa Dewan Syariah DSN MUI terkait akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, dan lain-lainnya. Dasar hukum ini memastikan bahwa operasi KS-PPS BMT berjalan secara legal, transparan, dan sesuai syariah. Baik, selanjutnya yang keempat, yakni itu struktural KS-PPS BMT. Struktur organisasi KS-PPS BMT disusun secara demokratis dan berlandaskan prinsip operasi struktural. Umumnya terdiri yang pertama itu paling atas rapat anggota. Ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kemudian yang kedua itu pengurus yang mana bertugas mengelola koperasi secara operasional dan strategis. Kemudian yang ketiga itu pengawas, masih sejajar dengan pengurus, yang mana pengawas ini mengawasi kinerja pengurus dan jalannya koperasi. Kemudian sejajar lagi dengan pengurus, yakni yang keempat Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ini memastikan seluruh kegiatan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Kemudian di bawahnya dari tiga itu yakni pengelola atau manajemen, yang mana operasional yang terdiri dari manajer, teller, customer service, marketing, collection, security. Kemudian yang di bawah dari semua itu yang terakhir yakni anggota. Kemudian yang kelima yakni produk KS-PPS BMT. KS-PPS BMT ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Yang pertama produk simpanan. Produk simpanan terdiri dari simpanan pokok, yakni setoran awal anggota yang dibayarkan satu kali. Kemudian yang kedua yakni simpanan wajib, yang mana simpanan yang dibayarkan secara rutin setiap bulannya. Kemudian yang ketiga yakni simpanan sukarela, yang mana ini adalah tabungan anggota dengan akad syariah seperti wadiah ataupun mudharabah. Kemudian yang kedua yakni produk pembiayaan. Produk pembiayaan seperti murabahah, yang mana pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Kemudian yang kedua mudharabah, yakni kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil. Kemudian yang ketiga yakni pelayanan jasa.
bisa payment point online banking (PPOB) ataupun layanan pembayaran dan jasa keuangan lainnya. Kemudian selanjutnya yakni yang keenam itu rapat anggota tahunan, yaitu RAT. RAT ini merupakan forum resmi yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun buku. Biasanya per 31 Desember. Fungsi RAT ini antara lain yakni menilai laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Yang kedua, menetapkan rencana kerja dan anggaran koperasi. Yang ketiga, itu menentukan pembagian hasil usaha atau SHU. Kemudian yang keempat, yakni menjadi sarana evaluasi dan pengambilan keputusan tertinggi RAT. RAT ini mencerminkan prinsip demokrasi koperasi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota pastinya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yakni pembagian sisa hasil usaha atau SHU. SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikurangi biaya operasional. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan besarnya simpanan anggota. Yang kedua itu tingkat partisipasi anggota dan pembiayaan atau transaksi koperasi. Kemudian yang ketiga yakni ketentuan yang telah disepakati oleh RAT. SHU tidak dibagi berdasarkan besarnya modal semata, melainkan berdasarkan peran aktif anggota. Kemudian yang ke-8 itu cara membangun KSPP SBMT. Cara mendirikan koperasi syariah di Indonesia dilansir dari ruangpedia.co.id, yaitu pertama berlandaskan prinsip syariah. Koperasi syariah wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip Islam, yaitu bebas riba, gharar, maisir. Yang kedua yakni menyusun ADART syariah, yakni anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Harus sesuai tujuan, harus memuat tujuan struktur organisasi dan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Yang ketiga yakni pembentukan Dewan Pengawas Syariah. BPS bertugas mengawas kegiatan koperasi agar sesuai syariah dan anggotanya direkomendasikan oleh DSN MUI. Kemudian yang keempat yakni pengajuan pendirian dan pendirian ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Pendirian koperasi diajukan secara resmi dan melengkapi keseluruhan dokumen administrasi yang disyaratkan. Kemudian yang kelima itu pengesahan dan nomor induk koperasi atau NIK. Setelah disahkan, koperasi memperoleh NIK sebagai bukti legalitas untuk koperasi. Yang keenam itu keuangan berbasis syariah. Pengelolaan keuangan berbasis syariah. Operasional keuangan menggunakan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Itu dari semua itu merupakan tahap-tahapan untuk mendirikan. Baik, alhamdulillah ini penutup refleksi ya. Melalui mata kuliah manajemen KSPPS, KJKS, KSPPS, PMT, dan retail, ini saya memahami bahwa KSPPS PMT bukan sekedar lembaga keuangan, tapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kebersamaan, dan keberkahan tentunya. Keberadaan KSPPS PMT diharapkan mampu menjadi solusi keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Baik, sekian dari pemaparan saya. Mohon kurang-kurangnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa share. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you